Ah, bentar, sabar, sabar. Bentar. Asik ini. Jadi pertanyaan inilah yang bisa kita dapatkan hikmahnya nanti. Perkenalkan Ibu, namanya dari mana? Nama saya Noni, saya dari Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kalau kita kaji tadi ada istilahnya saya anak Tuhan, sementara dalam surat Al-Quran menyatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, mungkin perlu penjelasan yang lebih ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya ada yang kepanasan. Saya bilang anak Tuhan. Karena iman kita, keyakinan kita hanya ada yang di luar. Seolah-olah ibu kita yang menciptakan kita. Apa enggak? Murtad ibu. Masa manusia menciptakan manusia? Mana ada? Anda bisa bernafas saja, tidak bisa kok menciptakan manusia. Jadi jangan lihat ibunya, lihat siapa di sebalik ibunya itu hidup. Yang melahirkan kita bukan ibu, tapi Allah. Emang beda sudut pandangnya. Kalau Anda memandang sudut pandang yang di luar, berhala. Anda tertipu. Tapi kalau Anda memandang yang di dalam, Anda akan tahu di sebalik itu semua. Ternyata hakikat ibu kandung Anda siapa? Tanah. Kita ini saudara kandung yang lama tak pernah jumpa. Nah, bapaknya siapa? Hidup bapaknya, badan ibunya. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Terbelalak memang. Kalau manusia sudah ditunjukkan kebesaran Allah, terbelalak matanya. Karena selama ini tertidur pulas, mimpi. Hanya mimpi saja. Jadi yang dimaksud anak Allah itu, anak Tuhan itu, orang-orang yang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka akan jadi rasul-rasul Tuhan. Anda duduk, Anda paham. Aku diutus duduk, aku diutus makan, minum, bekerja, ngaji, sholat, dan sebagainya. Siapa yang mengutus? Nah, baru Anda tahu siapa sebenarnya yang membuat panggung sandiwara ini. Sekarang tidak panas lagi kan? Saya bicara anak Tuhan, itu hanya istilah saja. Istilah agar mudah kita memahami bahwa manusia harus kembali merelakan hidup dan badan ini kepada Tuhannya, baru dikatakan hamba Tuhan. Jadi kalau Anda sudah paham di situ, apa bedanya Anda dengan Tuhan? Kalau Anda sudah tak ada lagi, mana mungkin Anda bisa ngaku-ngaku diri Anda ada? Maka nyatalah ayat innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi yang bilang aku ini Allah, ya Allah sendiri, bukan kata-kata Anda. Kata-kata Anda itu kan hanya bayangan Anda. Logikanya begini. Ibu Dewi, apakah mungkin saya bisa tahu hatinya Bu Dewi? Yang tahu Bu Dewi kan Bu Dewi. Yang tahu saya kan saya. Logika, siapa yang tahu Tuhan? Ya Tuhan sendiri. Ya tidak?
Kalau manusianya masih ada, ya selamanya tak akan pernah tahu Tuhan dan tak akan pernah bisa bahagia di sisi Tuhan. Jadi almarhum, orang mati itu enak kok didoa-doakan. Kalau Anda masih mendoakan orang mati, Anda mendoakan Allah. Gaya katanya Allah. Ahli neraka kok mendoakan Tuhan. Hidup yang ada pada orang mati dulu kan hidupnya Tuhan juga. Karena kita selama ini tertipu melihat berhala yang di luar, seolah-olah itu benar. Padahal apa yang kita lakukan selama ini hanya berhala-berhala saja yang kita yakini. Karena ini kajian dalam ya. Agak beda dengan yang di luar. Tapi yang penting paham kan ya? Paham, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan agar lebih seru lagi? Ayo ini. Ini kalem-kalem aja. Karena tadi kan di Al-Quran itu seperti itu. Pemahaman orang kan berpegang kepada itu. Meskipun kita udah menjelaskan, tapi akan dipertanyakan juga. Kenapa di Al-Quran seperti itu? Gitu. Di Al-Quran seperti apa, Bunda? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Oh iya, itu belum saya jawab. Oke. Ya, di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Itu di tafsirannya, katakanlah dalam kurung Muhammad. Seolah-olah hanya untuk Nabi Muhammad saja. Tafsiran itu, tafsir. Sebenarnya kul, katakanlah, wahai umat manusia. Huwa. Kul huwa. Dia, siapa dia itu? Dia itu adalah hidup. Allahu yang bernama Allah. Hidup itu banyak namanya. Ada yang menyebut Allah, Allah, Gusti, Romo, Bapak, Sang Yang Widi. Bebas sebutan. Yang penting kita tahu siapa dia. Hidup. Allahu yang disebut Allah itu. Esa ahad, esakanlah dirimu. Kalau Anda tidak menyerahkan diri Anda kepada Tuhan, apakah Anda bisa esa? Karena selama ini Anda mengesakan setan, mengesakan hawa nafsu di dalam diri Anda, ya kan? Maka dari itu diperintah untuk kita semua untuk kembali mengembalikan hidup ini, bahwa hidup inilah Tuhannya manusia, tidak peduli namanya siapa. Allahus Somad artinya Allah tempat bersandar. Nah, Anda duduk tapi tidak bersandar kepada Allah. Apakah Anda hamba Allah atau musuh Allah? Anda makan tapi tidak bersandar pada Allah. Anda musuh Allah apa hamba Allah? Musuh kan? Ya inilah yang diingatkan tadi di surat Al-Baqarah tentang Bani Israel yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan. Nah, mestinya Allah tempat bersadar. Lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak diperanakan dan juga tidak diperanakan. Nah, memang di Al-Quran itu ada Allah Maha Gaib, Allah Maha Nyata. Ya, Pak. Allah Maha Gaib bagi golongan siapa? Bagi golongan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan. Kenapa Allah gaib? Karena aku yang wujud. Berarti kalau manusia yang wujud, kan sudah keluar dari akidah Islam. Katanya Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyam kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam kadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat Allah apa sifat manusia? Tapi kenapa manusia memiliki itu semua? Karena manusia sudah menjadi Allah. Fitrahnya manusia kan kebalikan sifat Tuhan. Apa fitrahnya manusia? Wujud Allah ada. Fitrah manusia tidak ada. Ya kan? Nah, di sini kan yang dibahas fitrahnya. Jadi golongan Allah Maha Gaib, orang-orang yang tidak percaya dengan kenyataan wujud Allah. Golongan orang-orang yang menyatakan Allah Maha Nyata, orang-orang yang berani menyatakan bahwa dirinya gaib. Manusianya yang tidak ada. Manusianya yang gaib, ya kan Mbak? Kalau Allahnya wujud, manusianya harus gaib. Tidak bisa sama-sama wujud. Tidak ada dua, hanya satu. Kalau yang wujud manusia, Allahnya gaib. Kalau yang hidup manusia, Allahnya mati. Kenapa? Yang mematikan Allah, yang manusia itu sendiri. Ya, berarti kan Allah, Tuhan bisa dibunuh kan?